Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya si Tenisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Hari ini hari Senin tetap semangat walaupun panas. Hari ini lumayan bikin berkeringat ya. Oke, kita akan bahas HP yang bikin dilema seorang teknisi. Nah, ini kurang lebih jam 2 ya siang, jam 2 siang ini panas dan gersang. Oke, saya akan bahas HP ya. HP atau servisan yang bisa bikin dilema seorang teknisi ya seperti ini. Jadi kali ini kita yang ringan-ringan saja ya. Ya, jadi ceritanya di tangan saya ini ada Realme Narzo 50 ya. Jadi HP ini awalnya itu mati total. Lalu setelah saya coba perbaiki ternyata bagian RAM CPU yang bermasalah. Nah, awalnya saya coba rehot ya. Saya coba rehot, kembali nyala. Lalu tidak lama balik lagi. Lalu akhirnya saya coba rebal. Nah, setelah rebal kembali normal. Tapi setelah pemakaian hingga beberapa minggu itu dia kembali kumat lagi, yaitu mati dan kadang nggak mau disentuh. Jadi ya istilahnya belum selesai lah. Lalu yang ketiga saya coba rebal ulang, terus nyala lagi, dibawa lagi lah. 2 minggu balik lagi. Nah, ini yang keempat kalinya datang lagi dan ini sudah baru saya coba rebaling lagi. Jadi kasusnya HP ini penuh dilema ya. Jadi gini teman-teman, kebanyakan HP sekarang itu RAM CPU numpuk jadi satu. Nah, itu permasalahan yang sangat krusial ya untuk di sebuah mesin. Jadi kadang kasus tersebut mengakibatkan prosesor atau CPU menjadi panas karena pemakaian sehingga imbasnya kena di RAM-nya. RAM itu kan di atas CPU, RAM-nya yang kena ya. Begitu pula di HP-HP yang rusaknya itu kadang aneh ya. Salah satunya ini saya sudah rebaling keempat kalinya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nyervis itu usahakan minta garansi ya untuk di RAM CPU, karena tentunya kita tidak bisa memperkirakan apakah hasilnya itu bisa tahan lama atau enggak. Begitu pula untuk di HP ini normal ya teman-teman, normal. Setelah 4 kali rebaling, cuman ya nggak tahulah sering kumat. Saya sampai bingung apa yang mesti dilakukan, apa mesti ganti RAM-nya kah atau CPU kah. Itu menjadi apa ya, menjadi dilema ya seorang teknisi. Sudah kerja, berusaha bolak-balik masih tetap balik-balik. Nanti kalau kita ganti CPU ya, kalau pas ganti CPU-nya bagus, CPU-nya udah kita modal beli. Jadi ya resiko kerjaan untuk RAM CPU itu nggak semudah yang dibayangkan, penuh resiko. Kadang kita mesti nombok, dan hal-hal tersebut kan kita nggak mesti sampaikan sama pemilik ya. Jadi itu memang sebagian dari resiko. Nah, ini dia. Ya kayak gini nih, ini kasusnya nih. Kedip sekarang malah nggak mau nyala lagi. Waduh, kalau dicas bagaimana? Jadi memang sebuah resiko ya teman-teman. Oh alah, restart lagi dia. Ya beginilah resiko kerjaan seorang teknisi ya. Jadi harap dimaklumi jika kasus-kasus sebuah elektronik itu kadang berhasil, kadang enggak bisa kita nebak ini, oh ini harus berhasil, ini pasti berhasil gitu ya, enggak ya. Nah, ini nyala lagi teman-teman.
Ini kumatnya ya seperti ini 4 kali ini lakukan rebal nih Realme Narzo nih. Poco X3 juga, Poco X3 kayak gitu juga. Jadi setelah di rebaling itu lalu sembuh nyala, itu tuh nggak selalu bisa dipastiin ini awet. Kadang yang awet, kadang yang enggak, kayak gitu. Nah ini nggak mau disentuh, jadi saat nggak mau disentuh dia langsung mati ya. Saat nggak mau disentuh dia mati, lalu kedip Realme dan nyala. Nah ini antara kedua-duanya, antara RAM atau CPU yang mesti diganti, ini kan kita perlu apa ya, modal ya, perlu modal untuk beli. Kalaupun nanti terpaksanya kita beli RAM, ternyata bukan RAM-nya, udah terlanjur beli ya, kita otomatis kan nombok ya, CPU lagi beli, ternyata bukan CPU, sehingga ya itu sebagian dari resiko kerjaan. Jadi ya jika teman-teman sudah memulai servis HP lalu buka servisan, jika dirasa belum sampai ke tahapan RAM CPU, disarankan jangan ya, karena tentunya jika kita sudah pun berhasil rebaling itu juga belum tentu fix, kadang nanti balik lagi. Jadi penuh drama kalau untuk kasus RAM CPU itu. Yang aman-aman itu ya ganti IC power, IC cas, konektor cas, LCD. Nah ini kembali lagi. Mungkin teman-teman ada kasus yang sama, baik di Poco ataupun Realme ya. Nah untuk di brand Oppo, Realme yang ini yang sering terjadi seperti ini ya. Kalau di brand Xiaomi, Poco yang sering terjadi ya. Kalau di brand Vivo, apa ya? Itu nggak tahu saya. Vivo apa ya? Oke, yang sering saya temui sih Realme, Poco. Kasusnya ya seperti ini. Emang aneh sih ini. Apakah teman-teman pernah dapat kasus yang kayak gini? Ini normal, sudah normal, tapi nanti nggak nyampe beberapa menit atau bahkan 5 menit, nggak bisa ditentuin, dia tiba-tiba itu nggak mau disentuh, mati dan nyala kembali gitu terus. Nggak tahu kalau sambil dicas ya. Nah ini konsumsi arus, walah podo ae. Konsumsi arusnya gede ya, 2 ampere lebih ya. Teman-teman jika dapat kasus kayak gini, apa yang diganti? Karena ini udah rebal hingga ke 3 kali ya. Pertama rehat, terus 3 kalinya ini keempat kali proses, 3 kalinya rebal terus masih tetap seperti ini. Apa RAM-nya kayak yang diganti atau CPU-nya atau bagaimana? Atau UFS atau storage-nya ya, MMC atau UFS. Nah ini konsumsi arusnya normal ya, tapi yang jelas inilah dilema seorang teknisi. Kadang tuh mengapa menjadi pengerjaan itu tertunda ya, seperti ini. Udah kita pikir udah diambil pemilik lalu aman, tiba-tiba 2 minggu pemakaian, 3 minggu balik lagi dikomplain lagi, komplain dan komplain. Itulah makanan yang sering ditemui seorang teknisi ya. Ya karena kita berhubungan dengan elektronik itu nggak bisa kita nggak bisa kita perkirakan secara fix ya. Bisa aja semua dan mungkin terjadi. Oke lah, mudah-mudahan bisa ya menjadi sedikit informasi buat teman-teman, buat teman-teman yang baru memulai karir untuk servis HP. Jangan patah semangat, tetap berjuang dan tetap semangat, tetap belajar dan ya berlatih setiap hari ya. Kasus-kasus begini jika dirasa masih belum berani, nggak usah ya, cancel saja.
lakukan yang selama teman-teman sudah bisa lampaui dan atasi, ya itu saja ya. Tapi sambil belajar, itu jangan lupa, sambil belajar grepaling, RAM, CPU ya. Oke, itu saja ya. Walaupun saya pun kadang ya saya nggak bisa ya, nggak seprofesional teman-teman yang suhu yang sudah berkecimpung lama. Kalau saya itu RAM, CPU masih TK, masih PAUD ya. Jadi ya hanya bisa menyampaikan dan memberi saran yang terbaik buat teman-teman yang baru atau mulai ingin belajar teknisi HP atau servis HP. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Nah, ini malah bootloop ya. Ini malah bootloop ini. Apa minta di flash dulu atau bagaimana? Tapi ya kayak gini. Teman-teman ada solusi? Tulis di kolom komentar. Bye bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.